Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, nasihat kepada Rasulnya, yaitu kepada Rasulullah SAW. Nasihat kepada beliau mencakup 8. Yang pertama, beriman bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Beliau tidaklah berdusta dan tidak boleh didustakan. Beliau tidaklah mengada-adakan sendiri ajaran-ajaran, melainkan membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kita yakini beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita yakini semua yang beliau kabarkan sama dengan keyakinan kita kepada kabar-kabar Al-Quran. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun, asal hadisnya sahih. Harus kita yakin kebenarannya tanpa ada keraguan. Baik berita tentang masa lalu, Nabi SAW banyak juga mengisahkan dalam hadis-hadis beliau kisah-kisah masa lalu, kisah Bani Israel dan umat-umat, kisah para nabi dan rasul dan umat-umat mereka, seperti ada kisah Juraij dan lain-lain, banyak di dalam hadis. Begitu pula peristiwa-peristiwa masa depan, tentang tanda-tanda kiamat dan tentang peristiwa di alam kubur dan di hari kebangkitan. Wajib kita yakini, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Yang keempat, menaati perintah beliau. Yang kelima, menjauhi larangan beliau. Sebagaimana juga perintah Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul, ambillah, terimalah, pegang erat. Dan apa saja yang beliau larang, tinggalkanlah. Dan di sepanjang sejarah Islam ada golongan disebut Qur'aniyun. Kalau di Indonesia ada yang mirip, majelis tafsir. Jadi mereka katanya hanya mau mengikuti Al-Quran, sedangkan hadis tidak mereka ikuti. Mereka bertingkat-tingkat dalam hal ini. Ada yang mengikuti sebagian hadis, ada yang tidak mau mengikuti semuanya. Ada yang punya keyakinan ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka itu tidak benar. Kalau hadis itu sahih, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dua-duanya datang dari Allah. Kemudian klaim tidak mau mengikuti hadis hanya Al-Quran, itu nggak mungkin bisa diamalkan. Karena dua sebab. Pertama, Al-Quran sendiri menyuruh kita mengikuti hadis. Yang kedua, perintah-perintah dalam Al-Quran umumnya masih bersifat global. Contoh perintah sholat. Tapi gimana tata cara sholat? Nggak ada dalam Al-Quran. Mulai dari takbir sampai salam, tidak ada rinciannya di dalam Al-Quran. Maka nggak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa mengamalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu lihat aku sholat. Yang keenam, wajib kita membela syariat, sunnah atau ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang-orang yang mencoba melecehkan sunnah beliau atau menyelewengkan, maka dua-duanya mesti kita bantah. Meskipun yang menyelewengkan ini tidak berniat melecehkan, tetap mesti kita luruskan, mesti kita bantah untuk mengamalkan nasihat kepada Rasulullah SAW. Yang ketujuh, kita meyakini semua ajaran Rasulullah SAW adalah ajaran Allah. Tidak ada satupun ajaran beliau yang beliau ada-adakan. Oleh karena itu Allah memerintahkan atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan Allah menegaskan mayyuti'ir rasula faqad ata'allaha. Siapa yang menaati Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Karena semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai secara terperinci, bagaimana cara beliau berzikir, zikir apa yang beliau ucapkan, itu bukan beliau ada-adakan sendiri. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu wahyu itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Tapi anehnya sebagian umat beliau seakan merasa berhak untuk membuat-buat sendiri wirid-wirid, zikir-zikir, sampai cara-cara berzikir dan berbagai macam cara-cara ibadah yang Rasulullah SAW tidak contohkan. Padahal beliau sendiri tidak buat-buat, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, menolong Nabi Muhammad SAW. Menolong beliau apabila di masa hidup beliau adalah dengan melindungi beliau, berjihad bersama beliau. Adapun setelah beliau wafat, maka kita tolong sunnah beliau. Caranya gimana? Mempelajarinya, mengamalkannya,
dan mendakwahkannya seluas-luasnya. Ini tercakup dalam makna mengamalkan nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang keempat, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Syekh mengatakan pemimpin kaum muslimin itu ada dua, ulama dan umara. Maka dua ini perlu kita bahas, gimana menasihati ulama, gimana menasihati umara, pemerintah. Maka untuk menasihati ulama ada 5 yang perlu kita amalkan. Yang pertama, mencintai para ulama, dan mereka adalah orang-orang yang paling Allah cintai. Begitu pula kita, harusnya setelah para nabi dan rasul, kemudian para sahabat, para ulama harus menjadi orang-orang yang paling kita cintai. Kenapa? Karena itulah yang disebut cinta karena Allah. Para ulama orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang berilmu. Karena iman dan takwa itu beriringan dengan ilmu agama. Semakin kita mendalami ilmu, semakin kuat iman dan takwa kita. Wajib kita mencintai para ulama. Ini termasuk ibadah. Dan ibadah yang sangat mudah. Cuma hadirkan cinta di hati kita kepada ulama, sudah dapat pahala. Gak capek, gak repot-repot. Ini luar biasa peluang ibadah. Ini adalah pengamalan terhadap hadis ini. Berarti ini sunnah, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai para ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi peringatan keras, laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi anak-anak muda kaum muslimin, dan tidak menghormati orang-orang tuanya kaum muslimin, dan tidak mengetahui haknya para ulama kaum muslimin. Yang kedua, menolong para ulama dalam menyebarkan dakwah. Jamaah sekalian, ulama itu pewaris para nabi, dan ulama itu sedikit, sementara yang mau didakwahi ini banyak sekali. Maka kitalah yang membantu para ulama untuk berdakwah. Ini tugas kita semuanya. Nggak mungkin ulama bisa mendakwahi manusia yang begitu banyak, apalagi sampai keliling dunia atau masuk ke daerah-daerah terpencil. Ini tugas kita, membantu para ulama. Dan subhanallah, di masa kita sekarang Allah mudahkan kita untuk berdakwah dengan menyebarkan ilmu para ulama melalui berbagai macam media. Itu manfaatkan. Bisa jadi jamaah sekalian, satu nasihat yang antum sebar di medsos menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Kemudian itu menjadi pahala yang terus mengalir bagi kita sampai hari kiamat. Manfaatkan medsos kita. Jangan buat status-status nggak jelas, liputan jalan-jalan, makan-makan. Itu nggak ada manfaatnya, kecuali bantu teman, bagus nih, ini jualan teman nih, tolong dibeli, itu nggak apa-apa, bagus. Atau sekali-sekali baguslah, tidak mengapa. Tapi untuk setiap hari yang dirutinkan, gunakan untuk dakwah. Dan orang yang berdakwah kepada kebatilan itu sangat banyak, kepada maksiat, kepada syirik, kepada bid'ah. Harusnya kita lebih semangat dari mereka dalam menyebarkan dakwah. Dan jemaah sekalian, dakwah itu yang paling bagus copy paste. Nggak usah kita repot bikin nasihat sendiri. Lebih baik copy paste saja nasihat ulama. Itu sudah jelas, nasihatnya ilmiah, dalam landasan dalilnya ada. Kalau kita buat nasihat-nasihat sendiri, ini bahaya. Mungkin kita salah tanpa kita sadari. Tapi kalau kita cuma copy paste nasihat ulama, selamat kita. Atau kita taruh satu ayat dan kita letakkan di bawah, Ibnu Katsir menjelaskan. Itu dakwah yang luar biasa. Manfaatkan ini. Antum kan punya buku-buku terjemahan, nukil aja dari situ. Atau tinggal di foto itu teksnya, kemudian tampilkan di medsos. Itu sudah dakwah yang bisa jadi Allah berikan hidayah kepada manusia dengan sebab itu. Yang penting kita ikhlas, bukan mencari ketenaran di medsos. Ini juga bahaya lain, berdakwah di medsos. Hati kita bisa rusak, pingin viral, pingin terkenal, maka hati-hati. Di grup-grup WhatsApp, sebarkan potongan-potongan kajian. Sayangnya nggak ada rekaman di sini. Itu bisa jadi orang dapat hidayah hanya karena potongan kajian yang kita sebarkan. Apalagi anak-anak muda sekarang, hampir nggak pernah lepas dari HP. Sebarkan di grup-grup keluarga, di WhatsApp dan lain-lain. Ini tugas kita. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, membela kehormatan para ulama. Dan di antara metode golongan-golongan sesat untuk menjauhkan manusia dari kebenaran adalah
menjatuhkan kemuliaan ulama. Dia nggak mungkin langsung menghina satu ayat atau satu syariat atau menghina Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang umat Islam langsung tahu ini pasti sesat. Tapi kalau dia hina ulama yang berdakwah, maka orang nggak ketahuan. Sebenarnya yang dia inginkan adalah menjauhkan manusia dari ajaran Islam yang benar dengan cara menjauhkan umat dari ulama. Maka ulama dihina, dilecehkan. Wajib bagi kita membela para ulama. Dan ulama manusia biasa, mereka mungkin salah, tapi umumnya ulama yang salah itu karena tidak sengaja. Boleh kalau misalkan ulama itu salah dan kita punya pendapat dari ulama lain yang lebih tepat, maka kita koreksi yang salah dengan menyebarkan yang tepat. Tapi tetap saja kita nggak boleh melecehkan ulama. Biar kita nilai dia salah, tetap kita nggak boleh melecehkan seorang ulama. Menggibahi seorang muslim itu seperti memakan bangkainya. Namun kata para ulama salaf, menggibahi ulama seperti memakan bangkai beracun. Artinya dosanya lebih besar. Karena dampaknya apa? Membuat manusia lari dari kebenaran. Kemudian yang keempat, termasuk nasihat untuk ulama adalah apabila kita melihat ulama bersalah, maka kita pun memberi nasihat. Nah, ini baru makna nasihat sesuai dengan bahasa kita. Jadi, bukan orang yang mengamalkan nasihat kepada ulama jika dia melihat ulama bersalah tapi dia benarkan. Ini nggak boleh. Ulama manusia biasa. Ini termasuk gulu karena dia ulama besar, apalagi dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu semua ucapannya nggak mungkin salah, pasti benar. Ini termasuk gulu dan ini bertentangan dengan makna nasihat. Tapi kalau memang salah harus dinasihati. Tapi ingat, menasihati ulama dengan adab, dengan pemuliaan, penghormatan, bukan dengan cara menjatuhkan, apalagi menjauhkan manusia dari ulama. Ini berbahaya. Yang kelima, memberi masukan kepada para ulama dalam berdakwah. Ini juga penting. Terkadang kita mungkin mengenal satu karakter masyarakat, maka kita sangat bagus memberi masukan kepada ulama bagaimana mendekati masyarakat itu. Mungkin ulamanya nggak tahu, maka kita sampaikan. Inilah 5 nasihat kepada ulama. Berikutnya, nasihat untuk pemerintah juga ada 5. Yang pertama kata Syekh, mengakui kepemimpinan mereka. Artinya jemaah sekalian, kalau dia sudah jadi pemimpin, biarpun cara dia terpilih menjadi pemimpin salah, tapi dia masih muslim, harus kita yakini dia adalah pemerintah. Ini penting dipahami. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan ini disepakati ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan diantara dalilnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan tunduk patuh kepada pemerintah kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Kalau kita buka di buku-buku fikih madhab dalam bab tentang pemilihan pemimpin, itu ulama Islam sepakat budak tidak boleh menjadi pemimpin, mesti orang merdeka, bukan orang yang berstatus budak. Namun Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, kalau dia jadi pemimpin, wajib kita tunduk patuh kepadanya, kita akui dia sebagai pemimpin. Karena pesan Nabi SAW, meskipun yang memimpin kamu budak, artinya meskipun dia mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang salah, dan pasti dengan cara yang salah, karena statusnya budak. Secara syariat dia nggak berhak memimpin, sehingga kalau dia memimpin pasti caranya salah. Tapi Nabi SAW tetap berpesan kita tunduk dan patuh kepadanya. Artinya kita mengakui kepemimpinannya. Kemarin saya sudah bahas tentang masalah pemilu. Ini cara pemilihan yang salah, bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan akal sehat. Tapi jika ada pemimpin dihasilkan dari pemilu, harus kita akui. Baik, ini yang pertama, makna nasihat kepada pemerintah, meyakini kepemimpinan mereka. Maksudnya selama masih muslim. Adapun orang kafir, ulama Islam sepakat tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya diangkat menjadi pemimpin muslim, dan bahkan apabila tadinya dia muslim kemudian murtad, wajib dilengserkan. Yang kedua, kata Syekh, termasuk nasihat kepada pemerintah adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan pemerintah di tengah masyarakat. Sekarang yang terjadi sebaliknya, aib-aibnya yang disebarkan. Subhanallah. Tapi ingat, ini harus jujur, nggak boleh bohong. Yang kita sebarkan kebaikan yang benar-benar ada, bukan yang
tidak ada lalu diada-adakan. Kenapa ini penting? Karena ini akan membuat masyarakat tetap mengikuti program-program bagus dari pemerintah. Kalau masyarakat sudah antipati kepada pemerintah karena melihat pemerintah ini nggak ada baiknya, sehingga mereka pun tidak melakukan aturan-aturan pemerintah yang padahal baik. Jadi mereka nggak bisa beda-bedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga kata Syekh, tunduk patuh kepada aturan pemerintah. Perintahnya diamalkan, larangannya ditinggalkan. Dan ini ada nasnya dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, pemerintah dari kalangan kalian. Namun tentu taat di sini maknanya apabila tidak mengandung maksiat kepada Allah. Jadi aturan pemerintah itu ada 3. Yang pertama sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan perintah Allah. Contoh, ada sebagian negara punya aturan bagus. 5 menit sebelum adzan semua toko tutup, nggak boleh ada transaksi. Laki-laki harus ke masjid. Ini aturan sesuai dengan syariat. Maka yang seperti ini tidak diragukan lagi, harus didukung. Dulu pemerintah agama, Menteri Agama dulu ya, punya program bagus sekali. Wajib mengaji antara maghrib sampai isya. Ada yang masih ingat? Yang ingat berarti sudah tua ya. Program pemerintah yang dulu, zaman, Anda juga lupa zaman apa itu, zaman presiden siapa. Ini yang pertama. Yang kedua, aturan pemerintah namun tidak diperintahkan syariat, tapi tidak juga dilarang. Hukumnya apa? Wajib kita lakukan. Karena An-Nisa 59 menyuruh kita menaati pemerintah. Jika pemerintah mengharuskan kita melakukan sesuatu, tapi dalam syariat tidak diharuskan, tapi tidak juga dilarang, maka menjadi wajib bagi kita, selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, aturan pemerintah yang bertentangan dengan syariat tidak boleh kita taati. Tidak boleh kita taati, karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Baik. Yang keempat, menutupi aib-aib pemerintah. Kan pemerintahnya muslim. Sesama muslim kewajibannya apa? Saling menutupi aib. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Namun sangat disayangkan, ini sudah jadi kebiasaan netizen dan media-media kita menyingkap aib-aib pemerintah. Mulai dari dia jadi calon saja sudah dibongkar semua aib-aibnya. Terus selama dia menjabat masih dibongkar terus, subhanallah. Ini bahaya besar. Dan orang-orang menganggap itu biasa. Apalagi di masa kampanye. Mereka anggap itu materi kampanye, subhanallah. Membongkar aib-aib dianggap sebagai hal yang baik. Yang kelima, tidak memberontak atau berusaha melengsarkan pemerintah selama dia masih muslim. Dan ini disepakati ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah sepakat, tidak boleh melengsarkan pemerintah sezolim apapun dia selama dia masih muslim. Tidak ada perbedaan pendapat. Ini dibahas di buku-buku akidah ahli sunnah. Karena dalil-dalil tegas dari Rasulullah SAW yang melarang. Beliau bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat satu kemungkaran
yang dia benci pada diri pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Karena orang yang memberontak kepada pemerintah sejengkal saja, nggak banyak, kemudian dia mati sebelum bertobat, matinya jahiliyah. Hadis ini sedang berbicara tentang pemimpin yang zalim, bukan pemimpin yang baik. Kenapa jemaah sekalian? Biarpun dia zalim, nggak boleh kita memberontak, nggak boleh kita lengserkan dia. Di antara hikmahnya adalah agar tidak muncul mudarat yang lebih besar. Di antara mudarat yang lebih besar adalah hilangnya nyawa. Kalau hilang satu nyawa, itu sudah bahaya besar. Bagaimana lagi kalau hilang banyak nyawa? Dan dalam sepanjang sejarah pemberontakan di seluruh dunia, tidak ada yang terjadi kecuali mudaratnya jauh lebih besar, dan tidak menjamin pemimpin setelahnya lebih baik daripada sebelumnya. Nggak ada jaminan. Inilah 5 nasihat kepada pemerintah. Yang terakhir, nasihat kepada kaum muslimin seluruhnya. Apa artinya? Kata Syekh, mencakup semua kebaikan, mencakup semua perbuatan baik. Kita senyum kepadanya, itu sudah termasuk kebaikan. Berarti kita mengamalkan nasihat untuknya. Kita membantu kebutuhannya, menutupi kebutuhannya, menghilangkan kesusahannya. Kita berakhlak baik kepadanya. Dan nasihat yang paling tinggi untuk sesama muslim adalah mengajarkan kepada dia ilmu agama, mengajak dia taat kepada Allah, dan melarang dia berbuat maksiat, dan terutama mengajak dia kepada tauhid dan melarang dia berbuat syirik. Ini nasihat yang paling tinggi dan tanda cinta yang paling besar kepada saudara kita sesama muslim. Namun intinya, yang dimaksud nasihat kepada sesama muslim adalah mencakup semua kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Jadi mencakup juga persoalan dunia. Dia punya pekerjaan, kita bantu misalkan, ini juga ibadah, ini termasuk ibadah. Walhamdulillah, inilah penjelasan agama adalah nasihat. Baik, kalau gitu kita tutup, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.